Perkenalkan, nama saya Elvi Winata dari kelas 2 SID. Saya hari ini ingin menunjukkan progres saya dalam proyek akhir Bina Desa saya. Pertama, saya minta maaf dulu kalau suara saya agak keluar, soalnya lagi sakit tenggorokan juga. Dan saya langsung masuk saja. Pertama, saya mau menunjukkan partial view. Saya sudah di dalam ketiga modul ini, jenis dokumen, user, dan warga. Saya sudah menerapkan partial view, termasuk juga di dashboard. Seperti bisa kita lihat, yang ada di halaman-halaman ini cuman konten utamanya atau formnya. Seperti create cuma ada form pengisian, edit cuma ada form editan, dan index cuma ada form untuk menampilkan data. Isi-isi konten yang jenis dokumen dan warga ini masih sama seperti minggu kemarin, namun paling bedanya utamanya di partial view-nya. Saya langsung loncat juga ke partial view-nya langsung dari app. Jadi app ini gunanya untuk sebagai pemula dari semua halaman kita akses itu. Bisa kita lihat layout admin app ini adalah yang dipanggil paling pertama. Alasannya karena admin app inilah dia mengandung semua data-data semua jalur ke partial view yang lainnya. Jadi kita bisa lihat di sini dalam head ada header dan headernya di sini. Dan saya ada atur headernya juga, di mana headernya ada title yang di atas bagian sininya. Saya bikin Bina Desa spasi garis spasi lalu yield section title. Jadi nanti dalam kontennya di sini saya bikin section title dengan isi kontennya itu teks yang akan saya munculkan di sampingnya. Contoh nanti di sini di halaman login, saya nanti contohnya di halaman login saya bisa bikin di sini nanti produk hukum atau halaman login gitu. Jadi ya itu guna yield title di header di sini. Lalu ini yang header yang sesuai dengan template yang saya pakai kemarin. Saya lanjut lagi ke app, dan selanjutnya kita ke sidebar. Sidebar ini saya ada menampung lumayan banyak tombol. Pertama ini ada teks Bina Desa besar dengan icon file out me to FA. Ini nanti akan nunjukin icon dokumen gitu di samping teks Bina Desa ini. Lalu di bawah ini adalah tombol-tombol utamanya. Bila ditekan dia akan mengarah ke rute ini. Bila tekan dashboard akan ke dashboard. Tekan data warga dia akan ke indeks data warga. Jenis dokumen dia akan ke indeks jenis dokumen. Data user dia akan ke indeks user. Saya juga memakai icon FA juga yang cocok seperti FA home, FA user, FA file, dan lagi-lagi FA user. Oh maaf, kurang S ini. Lalu di sini ada tombol logout, dan untuk sekarang simple aja karena tidak ada main sesi atau apa, cuman membandingkan data ke tabel user aja. Maka saya langsung pakai slash gitu aja. Jadi bila ditekan dia akan mengarah ke halaman login. Dan kita bisa langsung di rute. Bahwa halaman ini adalah halaman yang kita akses login bila kita akses ini tanpa apapun. Selanjutnya ada navigation bar. Awalnya navbar saya itu ada nama dan foto saya, namun saya bikin simple aja sekarang. Ini kontak support. Lalu ini yield content. Jadi saat app mengakses hal ini, dia akan mengambil dari section content hingga end section di sini. Jadi itulah cara kita menampilkan konten berbeda menggunakan layout yang sama. Footer dan JS juga sama seperti template kemarin. Dan untuk partial view sejauh ini itu saja. Namun ada satu tambahan lagi.
Dimana halaman login saya tidak pakai partial view dikarenakan kalau ada partial view berarti nanti akan ada sidebar di sini. Jadi kalau dia ada sidebar bisa tekan langsung akses gitu. Kalau pakai session pasti nggak bisa sih, tapi karena ini nggak pakai session dan juga itu nggak masuk akal juga kenapa halaman login ada sidebar, maka saya tidak pakai partial view dan melainkan langsung aja masuk file-file seperti header dan lain-lainnya di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul user. Pertama saya langsung mulai aja dari root. Rootnya ini pertama udah langsung mengambil counter user, udah import. Dan saya pakai root resource. Jadi bila ada pemanggilan kayak user.index atau user.create, dia langsung tahu ngarah ke fungsi mana di dalam controller tersebut. Saya ngeloncat langsung ke controller. Pertama ada index. Index ini gunanya untuk menampilkan data. Jadi waktu saat user mengakses indeksnya, dia pertama mengambil data dulu dari model. Dia mengambil semua data dalam model user dan akan redirect user pengguna ke halaman data user index dengan sebuah data yang sudah diambil dari model tersebut. Kalau create dia tidak mengambil data karena dia cuma untuk halaman pembuatan data aja. Jadi dia cuma return view admin user create. Dan ini fungsi store ini adalah fungsi menyimpan dari hasil pengisian form untuk user baru. Pertama ini ada validasinya beserta parameternya. Pertama name ini wajib diisi, wajib huruf atau kata ataupun angka. Kemudian maksimum karakternya 100. Email dia juga required, punya format email dan harus unik dari user email. Punya password dia required, juga string, minimal 8 dan sudah dikonfirmasi. Dan ini parameter atau error yang akan muncul bila salah satu atau beberapa di kondisi ini tidak terpenuhi. Dan ini adalah pembuatan user baru dimasukkan ke dalam tabel atau model. Perlu divalidasi dulu, dan untuk password dia pakai hash make dengan encoding hash. Dan setelah selesai, user akan di redirect ke user index dengan key sukses yang menampilkan bahwa penambahan data user berhasil. Selanjutnya ada edit, di mana dia akan mencari dulu apakah ada data user dengan ID ini di dalam model user. Jika iya, dia akan menampilkan form di view admin user edit dengan data dari user yang ditemukan itu. Dan ini adalah proses pengeditan, fungsi pengeditan. Pertama dia akan langsung mengubah yang data lama menjadi data baru yang diinput oleh user. Kemudian disimpan. Sama seperti create, sama seperti store, dia akan langsung redirect dengan sukses key-nya perubahan data user berhasil. Terakhir kita ada destroy, dimana sama seperti edit, dia akan mencari dulu datanya ada atau enggak dalam tabel. Jadi kalau udah ketemu, dia langsung delete aja. Sama seperti kedua fungsi sebelumnya itu, dia langsung redirect ke user index dan menunjukkan bahwa data user berhasil dihapus. Sekarang saya langsung ke view-nya, dimulai dari index. Index ini saya udah menggunakan partial view seperti bisa kita lihat. Jadi yang ada di sini cuman tampilan datanya aja, nggak perlu pakai header, nggak perlu pakai apa. Itulah kegunaan utama dalam partial view, agar tidak ada pengulangan dan juga lebih rapi. Dan kita bisa lihat di sini ada if session key sukses, if session key error. Ini adalah penampilan bila apapun yang kita lakukan itu berhasil atau ada yang error.
Jadi message yang sebelumnya tadi itu akan muncul di sini, di atas tampilan data user. Dan ini adalah tombol user create yang bisa kita lihat berupa button primary, dan bila ditekan dia akan mengarah ke user create. Dan ini tampilan datanya, data listnya, nama, email, password, action, begituan. Dan ini for each, ini adalah pengambilan data dari model satu persatu untuk setiap data yang ada tersedia dalam model itu. Dan di sini kita ada tombol-tombol edit dan tombol hapus, maaf. Dan sebenarnya ini sangat mirip dengan jenis dokumen dan warga. Saya coba ubah-ubah sedikit aja untuk memenuhi atau mencocoki dengan tabel user. Selanjutnya kita langsung ke create. Ini yang cara mengakses ini adalah dengan menekan tombol tambah user di dalam index. Bila ditekan, dia akan memunculkan form baru. Sama juga dia ada error di sini. Dia ini gunanya cuma untuk menunjukkan errornya di mana, kayak ada nama atau email sama atau apa begituan. Di sini juga ada tombol kembali untuk kembali ke indeks. Dah. Di sini kita ada di sini kita ada formnya, dan bila formnya disubmit dia akan mengarah ke user.store. Itu adalah untuk mengirim data yang sudah diisi di sini ke controller agar bisa diproses untuk memasukkan data ke dalam tabel. Dan di sini sama juga seperti yang create dari jenis dokumen dan warga. Dia ada nama user, email address, dan password, dan konfirmasi password. Saya juga memastikan ada repopulate dengan menggunakan old value. Dan untuk hal yang perlu diisi, saya bikin required. Dan karena ini required semua, saya bikin required semua. Dan ini dia tombol terakhir, tombol simpan, dan tombol batal. Saya langsung ke tombol view edit. Mirip juga dengan create, namun ada sedikit perubahan, yaitu dia pertama sekarang dia sebelum membuka form, dia juga mengambil data user ID tersebut yang ditekan oleh user. Karena cara mengakses edit.blade.php dari user ini adalah dengan menekan tombol action di samping nama atau ID user, di samping user dalam indeks. Jadi pengguna akan tekan tombol edit di data yang mereka mau edit. Dan itulah guna dari data user ID ini. Dan ini saya juga mirip dengan create, namun dia sekarang ada defaultnya, yaitu pengambilan nama dari data tabel. Namun saya juga pakai repopulasi bila contohnya user mengisi data atau email tapi ternyata email sama. Jadi dibalikkan kembali dengan error, namun data yang sudah diisi itu tidak hilang. Contoh, awal namanya itu Kevin, dia mau ganti ke Jason, terus dia ganti email juga, terus dia tekan enter, tapi ternyata emailnya udah ada yang punya. Jadi dia dibalikkan ke halaman edit itu, tapi namanya bukan Kevin lagi, tapi tetap Jason. Namun walaupun di tabel belum berubah, masih Kevin gitu. Jadi itu alasan saya repopulasi di tabel edit itu supaya user atau pengguna tidak capek ketik ulang bila ada terjadi kesalahan. Sama seperti create, ini ada tombol submit ya. Jadi itulah modul dari user. Selanjutnya saya langsung ke praktek langsung ya. Saya login dulu. Dan di sini kita bisa lihat halaman login utama kita. Saya sudah ada satu user, dan saya langsung aja. Dah, di sini kita ada sukses, selamat datang. Bisa kita lihat di dashboard. Di sini, selamat datang.
Selamat datang, maaf. Di sini kita ada flash data suksesnya. Dan message ini datang dari OS controller. Dah, saya jelasin sebentar dulu OS controller ini. Dia ini untuk validasi dari login, email, password wajib, gitu-gituan. Dan parameternya juga. Ini akan ditampilkan dalam halaman login juga setelah redirect gagal. Dan ini adalah penggunaan hash dan hashtag untuk mengecek apakah yang diisi user sama dengan password dalam tabel. Alasan pakai hash ini adalah karena password yang kita simpan itu sudah encode dalam hash, jadi untuk pengecekan juga harus pakai hash. Tadi kita login berhasil kan, jadi dia ditambahkan value selamat datang ke dalam flash data suksesnya. Sekarang kita coba login gagal. Dah, dilihat password atau email atau password salah. Ini dia flash datanya. Dah, kita udah di dashboard, anggap aja udah berhasil. Selanjutnya ini dashboard saya tidak masukin data user ke dalam dashboard utama. Alasannya saya kira itu karena apa? Takutnya data user itu sensitif dan saya rasa kurang cocok untuk dalam dashboard utama. Dan kita bisa lihat juga data warga dan jenis dokumen. Walaupun sudah saya potong-potong seperti ini, masih bisa tampil secara penuh seperti minggu kemarin. Alasannya karena saya juga udah menerapkan partial view. Partial view-nya sama seperti yang ada di user. Jadi stylenya semua sama. Itu termasuk juga untuk tambahnya dan editnya. Saya langsung ke data user dan akan mempraktekkan penggunaannya langsung. Ini user saya login tadi, emailnya ini, dan passwordnya ini dalam bentuk hash. Saya tambah user baru. Saya kasih nama JSON. Email address saya kasih jason@gmail.com. Password saya kasih abcd. Konfirmasi password abcd. Simpan data. Oh, berarti ini adalah contoh flash data error di mana saya konfirmasi katanya tidak cocok. Konfirmasi passwordnya, maaf. Jadi bila saya bikin passwordnya lebih mudah diketik, contoh seperti AAAAA BBBB A 4 kali, B 4 kali, AAAA BBBB. Simpan data. Dan ini ada flash data sukses, berhasil. Dan ini adalah data kita. Masuk. Saya langsung praktekkan login ulang pakai data user baru ini untuk menunjukkan bahwa login kita menggunakan data user yang ada dalam model atau tabel user. Saya tekan logout, yang seperti tadi kita lihat itu dia mengarah ke slash kosong ini. Kita sekarang coba jason@gmail.com AAAABBBB. Login. Berhasil. Untuk buktikan bahwa ini saya tidak loginnya asalan aja, saya coba kasih email asalan abcd bla 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 bla.com. Mau password saya bla bla juga. Login. Email atau password salah. Jadi nggak bisa pakai asalan juga, berarti benaran berhasil bahwa hanya bisa login pakai data user yang udah ada dalam tabel. Jadi sekarang saya edit. Contoh namanya saya ganti ke siapa ya? Jackie. Emailnya juga. Passwordnya saya ganti juga ke 1234 1234 1234. Saya simpan. Perubahan data berhasil, kita login ulang lagi. Jackie@gmail.com 1234 Saya login. Berhasil. Sekarang saya hapus. Oke.
Adakah serta data user berhasil dihapus? Kita coba login lagi. Jackie@gmail.com 1234. Tidak bisa lagi karena data usernya sudah tidak ada. Dan sejauh ini sepertinya itu saja dari praktek saya hari ini. Progres saya juga saya harap progres saya udah cukup, dan saya harap progres ini juga layak untuk dilanjutkan untuk kuis besok. Saya akhiri dengan nge-push untuk memastikan bahwa dokumen project saya ini udah masuk ke dalam GitHub. Git add titik git commit m pertemuan 7 laporan finish. Lalu saya git push. Dah, saya git status. Sudah up to date dengan GitHub Master. Dan sekian dari saya. Terima kasih banyak.